teman-teman, maaf menunggu. Tadi saya ada klien dulu. Oke. Hai Elsa. Hai Nas. Thank you ya udah nungguin. Tadi aku ada klien dulu lagi closing. Oh iya, nggak apa-apa. Suaraku kedengeran jelas nggak? Jelas, jelas. Suaraku? Suara kamu juga jelas Oke. kok. Oke, aku tulis dulu sambil Mm-mm. kita siap-siap ntar. Oke. Teman-teman Oh, kamu ada dia nonton gak Fajar. Elsa? Ada nih banyak dari teman-teman komunitas, dari Oh iya? KPCDI banyak. Iya. Tadi udah ada lihat Fajar, CPD Hmm, dari Bandung. oke. Dengan Helsa. Wah, ada Susnung. Hai Susnung. Kedengeran. Wih, Kakak Helsa glowing. Astaga. Emang glowing ya? Enggak lah. Ini karena silo lebih tepatnya bukan glowing. Ya, oke. Ada Jelvi. Hai Jel. Ya ampun, udah lama banget nggak ketemu Jelvi. Heeh. Ntar aku pin. Oke, sip. Ini lagi di rumah ya, nggak lagi di apartemen. Ini di apartemen, makanya backgroundnya Oh, ada AC sebelah sana. Agak oh kurang gitu. proper sih, tapi nggak ada tempat lain lagi soalnya. It's okay. Oke, thank you sebelumnya ya Helsa udah mau meluangkan waktu dan berbagi. Oh ya, Helsa tambah cantik betul. Nanti ada ceritanya kenapa bisa tambah cantik ya? Karena penting memproses yang di dalam ya. Itu Iya, salah iya, satu obat awet muda ya Helsa ya. bener-bener. Mm-mm. Oke, dan ceritanya aku perkenalan dulu ya. Ceritanya agak panjang gimana aku bisa kenal sama Helsa dan makin deket. Tapi Helsa itu sebenarnya kakak kelas aku di psikologi Atma Jaya tahun 2006 ya Helsa ya. Betul, ya aku 2006. Heeh, gitu. Terus tapi baru ketemu lagi pas sama-sama ngambil sertifikasi play therapy tahun 2017. Kita satu Iya, angkatan. Terus play therapy itu kan prosesnya 15 hari udah kayak retret teman-teman ya. Jadi bukan cuma belajar kayak di kampus, tapi diproses. Nah, jadi kalau kita diproses sama-sama 15 hari itu jadinya rasanya deket banget ya gitu. Terus betul. juga ternyata supervisor play therapy saya tuh dulu bosnya Helsa. Jadi kalau saya lagi supervisi suka ketemu, terus kita sharing-sharing juga. Nah, kan aku nih termasuk juga psikolog yang sering mengedukasi dan cerita ke teman-teman bahwa aku juga pergi ke psikolog untuk memproses diri aku, terus juga memproses pengalaman-pengalaman trauma di keluarga. Nah, kebetulan salah satu psikolognya Helsa yang Helsa konseling juga sama nih kayak aku ya Helsa ya, kita pergi Betul. ke sama Mbak Ana Dauhan gitu. Jadi Iya, walaupun kita sesinya masing-masing, tapi kan kita jadi ada rasa share trust ya. Oh ya kita pergi ke orang yang sama. Kalau dari sisi aku iya tuh betul. itu. Nah mungkin buat teman-teman, ada Batu nih. Buat teman-teman aku yang belum Hmm. kenal sama Helsa, Helsa boleh ceritain apa gimana apa hari sekarang-sekarang ini lagi sibuknya apa, terus proses kenal sama kita. Soal katanya Helsa dulu nggak berani ngobrol sama Anas katanya. Ya ampun, kamu sampai masih inget loh. Iya. Iya, iya. Sebenarnya sih sebagian besar mah udah dijelasin lah ya. Dulu Mm-mm. apa sama-sama di psikologi Atma. Mm-mm. Eh, Kalau Anas tuh dulu di psikologi tuh terkenal, Cie. Jadi semua angkatan tuh tahu lah siapa Anas gitu. Kalau aku tuh agak invisible lah gitu. Jadinya tapi tahu oh Anas gitu. Cuman Mm-mm. kita waktu pas di psikologi nggak pernah ngobrol lah ya. Mm-mm. Maksudnya karena emang nggak ada kesempatan untuk kita itu ada satu momen bareng gitu. Iya. Nah, baru kenalnya di play therapy. Lalu kalau aku sekarang aktivitasnya sebenarnya sih profesinya masih di play therapy. Jadi emang emang udah niat untuk fokus ke play therapy. Tapi karena lagi pandemi kayak gini ya Mm-mm. PSBB, sekolah juga tutup, resiko lah ya kalau misalkan apa, karena play therapy itu kan harus ketemu langsung dan ya maksudnya ketemu langsung lah sama anaknya gitu. Jadi sekarang di Mm-mm. rumah sekarang itu lagi jalanin program online untuk liburan anak, jadinya Mm-mm. via Zoom tapi tetap main terus anak-anak itu juga jadinya bisa ngelihat teman-teman seusianya bisa interaksi sama teman-teman Oh. seusianya
Jadi seru banget sih itu kalau untuk saat ini. Terus sebenarnya profesi aku lain lagi itu kan di panti asuhan. Aku ada beberapa pendampingan di pendampingan di beberapa panti asuhan. Tapi saat ini juga memang lagi off juga karena panti asuhannya juga lagi tutup, nggak untuk orang luar nggak boleh masuk gitu. Iya, iya, iya. Jadi sementara ini kegiatan online aja lah untuk anak-anak. Dan lumayan ngasih Gitu. kegiatan juga ya buat kita ya. Iya betul. Oke, nah Gitu. ini kalau teman-teman lihat ceritanya Helsa nih ya, walaupun kita bikin judulnya adalah hidup dengan kondisi penyakit yang kronis, tapi Helsa sendiri tuh masih banyak kegiatan yang emang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Buat Helsa sendiri, sering nggak sih ngalamin orang tuh ngelihat kamu cuman karena penyakit kamu? Atau lebih sering ngalamin orang ngelihat kamu dari ability-nya kamu? Atau kamu suka dua-duanya? Kalau disuruh milih, lebih suka yang mana? Kalau aku agak bentar ya, aku juga mikir lebih suka mungkin dua-duanya kali ya, karena menurut aku itu saling melengkapi sih kedua I hal see. itu. Ada beberapa hal positif yang aku bisa, yang orang lain juga mungkin bisa lihat di aku dengan kondisi aku dengan gagal ginjal gitu. Jadi Iya. di samping dari profesi aku sebagai pleterapi kak, atau apa namanya di panti asuhan gitu ya. Tapi ada aku sebagai seorang pejuang gagal ginjal pun ternyata ada nilai-nilai positif nih yang bisa dilihat. Jadi buat aku itu emang jadi salah satu apa ya, emang udah bukan jati diri yang jati diri banget sih, tapi emang itu adalah aku gitu. Iya, makanya segala pengalaman hidup itu nggak bisa kita pilih mau yang bagus atau atau hanya berkutat di yang jelek ya, tapi semuanya Betul. membentuk kita gitu. Nah, kalau malam hari Betul. ini yang bisa dan pengen Helsa sharingin itu apa sih dari proses hidup dengan si gagal ginjal ini? Mungkin kita bagi antara awalnya gejala, karena kalau gejala mungkin siapa tahu buat awareness teman-teman gitu ya. Ya. Karena aku juga jadi dapat diagnosa hipotiroid karena gejalanya tuh kecil tapi kayak oh ini ternyata Nah, bisa gangguan tiroid gitu. Nah, mungkin Elsa nanti bisa sharing terus pas dapat diagnosa pergumulannya gimana lalu hidup setelah diagnosa kali 3 itu kali ya. Oke, boleh, boleh. Dari gejala awal ya. Gejala awal itu kalau aku di awal itu sama sekali nggak, maksudnya jadi tiba-tiba terjadi satu hari itu malam-malam kayak jam 3 subuh gitu kurang lebih, itu aku cegukan. Jadi kebangun gara-gara cegukan, kebangun dari tidur. Cegukan itu nggak bisa berhenti sampai jam 5 pagi. Jadi 2 jam tuh non-stop, bener-bener intens. Terus aku sampai searching di Google di mana gitu gimana cara menghilangkan gitu ya dari yang tahan napas, minum air putih, minum air hangat dah segala macam pokoknya dicoba. Nah, pas aku baca-baca itu ternyata di situ ada salah satu artikel bilang kalau lebih dari 2 jam tuh perlu ke rumah sakit gitu, maksudnya ke dokter lah intinya karena itu berarti ada lebih berbahaya lah gitu. Jadi akhirnya setelah jam 5 pagi itu memang nggak berkurang, akhirnya aku ke UGD. Iya. UGD di sana sama dokternya disuntik, dia bilang katanya ada masalah lambung mungkin, jadi gas lambungnya naik sehingga bikin cegukan. Nah, ya udah aku pikir oh ya udahlah lambung, aku memang ada Lambung. masalah lambung, betul. Iya. Jadi kayak oh ya udah umum lah gitu. Dikasih obat lambung. Terus pagi itu udah berkurang tuh cegukannya yang pas dikasih suntikan lambung itu sama dokternya berkurang, tapi masih agak, maksudnya kadang-kadang tuh masih muncul lah gitu, nggak hilang sama sekali. Tapi itu pagi aku masih bisa makan bubur. Nah, pulang ke rumah, harusnya kan ada makan siang, makan malam untuk minum obat. Tapi seharian itu aku sama sekali nggak bisa ada apapun yang masuk. Setiap berapa jam sekali aku muntah. Jadinya Oke. bahkan nggak bisa minum, nggak bisa apa, tapi muntah terus gitu. Jadi nggak ada yang masuk, tapi keluar terus. Terus aku pikir, wah ini udah nggak bisa lah, berarti besok aku harus opnam gitu kan. Akhirnya besokannya aku datang lagi ke rumah sakit untuk opnam, biasa cek darah dan segala macam, disuruh rawat inap gitu kan. Dari situ baru ketahuan ureum tinggi, kreatinin tinggi, terus USG ternyata ginjalnya sudah kurang dari 10%. Jadi dari situ tiba-tiba dokter udah langsung bilang kamu dia nggak bilang gagal ginjal sih. Dia bilang fungsi ginjalnya itu udah nggak bagus dan harus cuci darah. Jadi langsung tuh dalam 3 hari Iya. divonis tiba-tiba hari ketiga cuci darah Boleh tau nggak itu gitu. umur berapa waktu itu? Itu tahun 2015, aku umur berapa ya? 27 ya berarti. Iya. 27 ya, kurang lebih lah. Iya. 26, 27. Oke, jadi 3 hari itu langsung dapet tok 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 gitu ya diagnosa ya? Betul, betul.
Betul. Jadi nggak ada keluhan sebelum-sebelumnya tuh nggak ada. Kalau misalkan ada beberapa orang yang mungkin sebelumnya udah ada bengkak kah, sesak nafas gitu. Kalau aku Bengkak sama tuh sekali ya. nggak ada, baik-baik aja gitu. Jadi makanya sekarang tuh kalau misalnya tadi kan kamu sempat bilang ini untuk awareness juga. Dulu tuh kita berpikir umur 20-an gitu nggak perlu lah check up Iya. tahunan, masih muda, badannya masih kuat gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi kayak mungkin mulai dari umur 20 lah ya, dari mulai Iya. belasan lewat belasan tuh lebih baik check up tahunan. Bener-bener general check up semua Iya. dicek badannya gitu supaya kalau misalkan memang ada yang ada yang udah mulai nggak bener tuh udah bisa langsung ditangani gitu. Karena Iya. gagal ginjal itu tuh tidak terjadinya dalam waktu sebentar, Nas. Jadi nggak mungkin yang 3 hari itu aku bilang keluhan, itu sebenarnya baru terjadi di hari pertama yang Udah aku lama ya. muntah-muntah itu. Enggak, dia tuh minimal setahun dari itu tuh sebenarnya udah bermasalah gitu. Minimal loh setahun. Iya, Biasanya tuh udah iya. bertahun-tahun. Heeh, Oke. Nah, setelah gitu. 3 hari itu gimana hidupnya Helsa? Nah, itu 3 hari itu mungkin karena baru divonis gagal ginjal, belum merasakan cuci darah, Mm-mm. terus juga puji Tuhannya badan aku tuh cukup kuat ya. Jadi Mm-mm. aku tuh dalam 3 hari itu pun meskipun udah bilang gagal ginjal, aku tetap nggak ada keluhan apapun gitu. Mm-mm. Biasa aja gitu badan aku, makanya orang tua juga sempat kayak yang bener nih dokternya gitu, kok perasaan kayak Mm-mm. anaknya seger-seger aja gitu, yang Iya. bener masa gagal ginjal gitu Helsa, kan. Helsa ini anaknya sangat mobile, teman-teman ya. Jadi dia bisa tadi ya ke Boncel di mana gitu ya, naik mobil sendiri dulu, naik kereta, busway. Jadi sangat-sangat aktif gitu. Jadi pasti nggak nyangka ya. Betul, Mm-mm. betul. Iya, papaku juga bilang gitu. Lalu udah naik busway gitu-gitu kan. Jadinya, Mm-mm. nah baru berasa itu adalah ketika rawat inap lebih lama dan harus cuci darah. Lalu lebih berasanya lagi adalah ketika kebetulan saat itu aku lagi ambil S2, Mm-mm. S2 psikolog klinis anak. Mm-mm. Waktu itu pas lagi libur semester, jadi sebenarnya Mm-mm. lagi persiapan untuk semester berikutnya. Nah, Mm-mm. pas aku divonis itu harusnya minggu depan itu adalah daftar kuliah, daftar kelas-kelas Oh. gitu. Pas divonis kayak gitu, aku mikir kan, aduh gimana nih kuliahku gitu, harus cuci darah dan segala macam. Terus aku tanya ke pihak kampus, waktu itu pihak kampusnya akhirnya menyarankan untuk kayaknya nggak bisa lanjut gitu. Maksudnya Mm-mm. kamu lebih baik mentingin kesehatan lah gitu. Kelihatan. Nah, sementara di momen itu aku tuh nggak ada aktivitas lain selain kuliah. Dan menjadi Mm-mm. psikolog anak itu kayak menjadi salah satu cita-cita aku gitu. Ketika itu Mm-mm. terjadi tuh kayak berasa duniaku tuh runtuh gitu loh. Runtuh dalam artian, terus aku hidup ngapain gitu. Kalau misalkan Uh, aku nggak bisa kuliah, aku nggak bisa jadi psikolog anak, terus buat apa aku ada gitu. mm-mm. Nextnya aku mesti gimana gitu, kayak Iya, bener-bener ngeblank gitu loh Nas, kayak nggak tahu mau apa gitu di dalam hidup gitu. iya. Itu sih baru Baru berasanya berasa. oke, ternyata ini efek ke diri aku loh gitu, sakit ini ternyata ada efeknya gitu. Iya. Itu berasanya di situ. Iya, dan itu khas banget kalau kita bahas di psikologi ya Helsa, itu khas banget situasi-situasi yang ketika kita ngalamin suatu kondisi vonis atau sesuatu yang dialami di usia masih muda gitu. Bukan masalah penyakitnya, tapi apa yang saya nggak bisa lakukan gara-gara ini. Atau bagaimana orang tuh Betul. bilang ke saya, kamu nggak bisa, padahal mungkin belum tentu kita belum coba gitu kan. Nah, itu efek-efek apa, bukan stigma ya, tapi tekanan sosial, ekspektasi sosial itu juga ngaruh. Dan buat Helsa kerasa banget pas nggak bisa ngelanjutin kuliah psikologi klinis anak, yang padahal tuh cita-cita banget ya. Betul, betul, Mm-mm. gitu. Oke. Terus salah satu yang aku sadar juga adalah yang pada saat awal-awal divonis itu kayaknya bikin aku marah dan gak terima itu Mm-mm. pada saat orang-orang sekitar yang sebenarnya tujuannya baik ya, mereka terutama kayak ayahku gitu ya. Oh berarti kamu nggak boleh ngapa-ngapain, kamu harus mengurangi kegiatan, kamu harus ini, kamu harus itu gitu tuh. Aku berasa kayak jadi semakin berasa useless dan gak berguna gitu loh. Mm-mm. Mereka maksudnya baik supaya aku nggak sakit, supaya aku lebih Mm-mm. kuat gitu kan. Tapi aku berasanya mereka itu seperti memandang aku tuh sangat lemah gitu. Padahal aku berasa aku nggak lemah itu gitu. Mm-mm. Uh, jadi aku tuh pengennya aku masih bisa, pengennya aku tuh dihargai sebagai manusia yang masih Iya, bisa berguna gitu loh. manusia Nah ya. itu yang betul, yang kadang-kadang mungkin untuk orang lain yang yang ngomong hal itu tujuan mereka baik, tapi bagi aku tuh itu menyakitkan sih buat aku saat itu Mm-mm. ya, Mm-mm. dan bikin aku marah gitu loh, kayak Mm-mm. enggak, gue tuh nggak selemah itu gitu, kayak Iya, masih iya, iya, pengen iya. ini gitu. Betul, betul, betul.
Iya, aku bisa relate karena aku juga kadang-kadang masih suka ada serangan panik. Jadi bukan panik attack, tapi tiba-tiba cemasnya intens. Nah, jadi untuk Hmm. orang-orang yang udah lebih deket, mereka tahu kalau misalnya aku udah janji tuh aku nggak bisa, aku itu karena lagi intens banget. Apalagi waktu sebelum-sebelumnya yang kondisi depresinya lebih intens gitu. Nih aku udah lagi bisa keluar dari kondisi depresi itu. Nah, tapi jadinya orang selalu mikirnya, emang kamu bisa? Aku justru kalau ngelakuin aku suka, aku ada energi. Tapi kalau suruh ngelakuin hal yang kewajiban atau yang itu dituntut dari orang, itu yang kadang-kadang energi aku jadinya ngedrop banget gitu ya. Helsa mungkin ngerasain gitu juga ya. Betul, Heeh. betul, betul, setuju. Terutama itu sih dari orang tua sih, mungkin karena mereka Mm-mm. protektif kan. Iya, Untungnya iya. pada saat itu, pas papaku itu bilang kayak, oh kamu berarti harus nggak boleh ngapa-ngapain. Maksudnya kayak mengurangi Mm-mm. kegiatan, nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Ada dokter yang denger Mm-mm. itu, terus dokternya bilang, oh justru Mm-mm. nggak baik kalau gitu Pak, harus tetap Mm-mm. beraktivitas kayak biasa. Walaupun memang perlu ada kesadaran diri bahwa badan Betul. kamu tuh udah nggak sama loh kayak dulu. Mm-mm. Berarti aktivitasnya memang perlu disesuaikan nih, misalkan olahraga yang lari, panas-panasan gitu ya, yang bakal bikin haus banget, nah itu perlu dikurangi. Tapi apakah Mm-mm. berarti nggak boleh olahraga sama sekali? Ya nggak juga gitu. Mm-mm. Jadi itu sih yang untungnya sih waktu itu dokter langsung kayak mengcounter itu dan papaku untungnya ngerti gitu. Kalau enggak Oke. sih, aduh aku bisa kayak stres banget nggak boleh Iya. ngapa-ngapain tuh, sedih banget sih. Mm-mm. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang udah 5 tahun ya Helsa ya? Betul, lima Oke. tahun. Dalam 5 tahun itu Mm-mm. kamu memandang kematian gimana? Itu up and down ya. Mm-mm. Ada kalanya berasanya, oh ya udah, maksudnya semua orang pasti mati. Mm-mm. Kata-kata semua orang pasti mati itu kayaknya jadi satu tagline yang Iya. diyakini akan menguatkan seseorang dengan penyakit kronis atau Heeh. seseorang yang kayaknya udah mau menuju ke kematian gitu ya. Mm-mm. Tapi ternyata nggak semudah itu sih. Maksudnya Mm-mm. kata-kata itu tuh nggak semudah itu diresapi gitu. Mm-mm. Karena untuk orang lain yang menurut aku ya, untuk orang-orang yang mungkin belum tahu kondisinya bahwa ada penyakit Mm-mm. yang memang kronis itu memang mati, tapi ya nggak tahu kapan dan nggak tahu gimana atau apalah gitu. Mm-mm. Maksudnya bayangannya tuh belum ada. Nah sementara Heeh. untuk terutama aku ya, aku dengan Mm-mm. gagal ginjal, aku tuh sedikit banyak udah kebayang kira-kira dalam beberapa tahun ke depan tuh aku akan jadi kayak gimana, badan aku akan reaksinya kayak apa Mm-mm. yang aja yang akan aku rasakan, Mm-mm. lalu kemungkinan kematiannya tuh karena penyebab apa aja itu Mm-mm. sudah lebih jelas gitu, nyata, Detail ya. sepertinya nyata banget gitu, betul Mm-mm. detail, apalagi kan Mm-mm. ke rumah sakit gitu, ketemu yang Mm-mm. udah sekian tahun, terus yang akhirnya berpulang gitu, itu pasti lebih terasanya nyata gitu. Tapi apa ya? Ya itu ini sih bener-bener up and down banget sih Nas, untuk kematian itu. Kalau aku akhirnya mencoba untuk menanggulangi atau bukan menutup ya, mencoba untuk melawan itu tuh dengan oke, iya aku takut someday aku akan meninggal dengan kondisi seperti ini. Tapi yang aku punya tuh yang sekarang gitu, yang besok tuh bener-bener kayak aku tuh bener-bener sekarang tuh hidupnya untuk hari ini. Apa yang Betul. aku punya hari ini, aku masih bisa napas, aku masih bisa gerak, aku masih bisa hidup, apa yang bisa aku lakuin? Udah kayak udah sampai situ aja. Besok pikirinnya besok lagi aja gitu. Iya. Yang hari ini aja gitu. Jadinya Iya. itu membantu sih, maksudnya jadinya lebih berasa oke, hari ini aku bisa melakukan sesuatu kok gitu, aku masih ada gunanya gitu. Karena kalau Iya. mikirin masa depan, maksudnya mikirin yang di depan yang kita belum tahu gitu, yang serba nggak jelas gitu, itu bakal jauh lebih bikin stres sih. Iya. Heeh. Oke. Nah, itu tadi tentang kematian. Kalau tentang si menerima diagnosa dan proses diri, kan kalau kita tahu nih ada siklus berduka ya, ada grieving ya, termasuk dalam menerima diagnosa. Nah, kalau di Hasa sendiri ngalamin nggak sih si siklus berduka ini dari yang denial, masa sih gue umur segini dapat begini, terus kayak marah sama Tuhan, kayak sama lingkungan, terus sedih, terus despair, sampai akhirnya kan mulai ketemu tuh cara-cara, oh ya, gue ambil play terapi deh, aku bantu di panti asuhan, atau gimana tuh prosesnya? Iya, iya sih sebenarnya sama sih, kurang lebih sama dengan proses grieving lah ya. Awalnya deny-nya, sebenarnya sih kalau aku deny-nya mungkin bukan deny tentang si sakitnya, tapi deny dengan hal-hal yang ternyata tidak bisa lagi aku lakukan dengan kondisi aku. Jadi aku kayak iya sih aku tahu aku sakit, tapi
kok ternyata aku nggak bisa ngelakuin ini lagi ya, kok ternyata aku nggak bisa ngelakuin ini lagi, Dulu itu kayak Helsa kayak paling nggak suka rela. naik gunung juga kan ya? Suka naik gunung ya dulu ya? Iya, iya, Heeh. aku dulu suka naik gunung, berenang ke pantai, main air dan segala macam yang akhirnya sekarang sih udah nggak bisa dilakuin ya. Tapi ya udahlah. Iya, jadi lebih ke kayak gitu loh, kayak nggak rela untuk Hal-hal yang dulu ngelepasin suka hal-hal itu. dilakuin itunya ya. Betul, betul gitu. Terus kalau dulu kan kayak masih sering-sering ke rumah sakit. Kalau mau pergi seminggu keluar gitu, akhirnya jadi nggak bisa gitu kan. Harus banyak penyesuaian. Nah, dinanya sih di situ. Terus berikut-berikutnya sih stepnya kurang lebih sama sih dengan step orang grieving ya. Iya, Sampai akhirnya penerimaan. Cuma menurut aku ternyata proses penerimaan itu tidak berjalan yang kayak langsung jalan lurus tol. gitu loh. Iya. Betul, Dia bisa satu muter-muter tahap tuh yang kadang-kadang ya. kayak lama. Betul, iya betul banget. Kadang-kadang aku tuh juga sampai suka 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 bertanya ke diri aku sendiri sih, bener gak sih sebenarnya aku udah terima kondisi ini gitu. Aku kayak mempertanyakan diri aku gitu. Kalau misalkan bener sejauh mana sih aku terimanya gitu. Apakah bener-bener full terima atau masih ada hal-hal yang aku belum rela kayak gitu. Itu kayak jadi perenungan yang nonstop sih sampai sekarang tuh masih tetap jadi perenungan aku sih. Aku suka bilang kalau ke teman-teman yang bukan dari psikologi, aku bilang grieving cycle tuh kayak lagu Syahrini Maju Mundur Cantik. Kadang kita udah ngerasa Betul, move on, nanti ada trigger sedikit tadi ya, misalnya ngeliatin foto-foto throwback, ih dulu kok masih bisa naik gunung ya, sedih. Jadi pas kita lagi grievingnya lagi berputar gitu ya kita terima ya. Sekarang sih kita betul, belajar lebih betul, kenal emosi ya. Nah terus boleh cerita nggak betul. kepikiran buat ngambil play terapi, terus akhirnya bisa menemukan dunia terapis yang menyenangkan banget, itu gimana ceritanya? Jadi karena emang aku kan cintanya tuh dunia anak-anak. Nah, salah satu tujuan kenapa aku pengen jadi psikolog anak pun sebenarnya ini tujuan mulia yang kayaknya ini banget sih. Maksudnya kayak aku tuh pengen bantu anak-anak gitu. Itu cita-cita dan harapan aku. Nah, karena nggak bisa jadi psikolog anak, tapi kan sebenarnya bisa dong bantu anak dengan cara yang lain. Makanya waktu itu aku sempat cerita juga sama salah satu temanku, penting kita itu ketika kita pengen mencapai, misalnya tujuan hidup kah, atau visi misi kah, atau satu poin yang kita mau capai dalam hidup tuh bukan dalam bentuk profesi. Misalkan, oh aku Betul, maunya jadi profesi A, oh aku mau jadi psikolog, ya. oh aku maunya jadi dokter, aku mau jadi pengacara. Nah, tapi di balik itu sebenarnya apa sih yang bikin kamu tuh mau jadi psikolog? Apa sih yang mau Ya, bikin kamu tuh mau jadi dokter misalnya gitu? Oh, karena kan satu profesi ya, alasannya tuh sebenarnya bisa beda-beda loh setiap orang gitu. banget. Sama-sama pengen jadi psikolog, tapi ternyata yang satu mungkin tujuannya apa, yang satu tujuannya apa. Nah, jadi penting untuk tahu tujuan dasarnya atau esensinya. Nah, dari situ setelah aku tahu bahwa oh, aku maunya nolong anak. Nolong anak gimana caranya? Oh, banyak cara. Lalu cari-cari kan. Oh, iya bisa jadi terapis, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Sampai ketemulah play terapi itu gitu. Oh, terapi untuk anak bagus nih. Caranya ternyata bermain menyenangkan. Oke, Iya, kita ambil gitu. Akhirnya baru deh dari situ niat mari kita ambil play iya. terapi gitu. Oke. Nah, itu ketika akhirnya dapat nih modalitas tools buat bantu anak, gimana rasanya dengan menjalani hidup yang Helsa berapa kali seminggu harus cuci darah? Kalau dulu itu, jadi kan aku selama 5 tahun 5 tahun aku jadi gagal ginjal itu 4 tahun itu aku HD cuci darah ke rumah sakit. Nah sekarang itu aku jalani namanya terapi CAPD, jadi tidak perlu ke rumah sakit. Nah selama 4 tahun ini aku cuci darah ke rumah sakit itu seminggu 2 kali. Hmm. Hmm. Oke. Iya, ini ada yang cerita juga umur 28 tahun menjalani cuci darah udah 2 tahun. Iya. Jadi Oh, menariknya oke. jadi waktu Helsa kita sama-sama ikut play terapi ada hari-hari di mana juga Helsa mesti cuci darah. Terus aku pernah nanya sama Helsa, "Hel, emang yang ikut cuci darah tuh udah tua? Enggak, yang muda di bawah 30 banyak kok," gitu ya. Betul betul, bahkan anak-anak pun ada beberapa juga. Oh, anak-anak juga ya? Ada Oke. anak-anak juga. Hmm. Nah, dalam 5 tahun itu yang masih apa ngerasain si up and down-nya itu juga atau setelah tahun kelima ini kayak oh ya udahlah emang ini part of my life ya udah jalanin yang tadi yang bisa dijalanin gitu. Tetap ini. Jadi up and down sih Nas. Maksudnya ada kalanya oke, jalanin, tahu bahwa ini adalah sesuatu yang memang perlu dijalanin. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang bisa men-trigger dan kayak bikin apa ya? Ya bikin lagi ngedrop lagi kayak gitu juga ada. Mungkin nggak semua teman-teman tahu ya. Maksudnya rata-rata teman-teman tuh taunya oh Helsa
gagal ginjal, kayaknya happy-happy aja gitu, kayaknya selalu kuat gitu kan, nggak pernah ngeluh gitu. Padahal sebenarnya enggak. Maksudnya aku juga manusia, sama juga ada kalanya juga ngerasa capek, ada kalanya ngerasa bosen gitu, ada kalanya kayak sampai kapan sih aku harus kayak gini gitu, beneran nih sampai seumur hidup aku harus ngejalanin kayak gini gitu kan. Banyak hal yang nggak bisa aku lakukan, belum lagi nanti nih mungkin salah satu isu yang terbesar untuk pasien dengan gagal ginjal menurut aku itu adalah kalau yang pasien gagal ginjal yang masih single, yang belum menikah, lalu kekhawatiran akan mendapatkan pasangan hidup itu menjadi sangat lebih besar dibandingkan mungkin yang single tapi tidak dengan kondisi gagal ginjal gitu. Karena pasti kita mikirkan siapa yang mau gitu, kira-kira ada gak ya mau terima kita apa adanya dengan kondisi kayak gini gitu kan, pasangannya kah, keluarganya gitu. Jadi nah kalau pas lagi kepikiran hal-hal kayak gitu tuh jadi aduh iya ya gitu, seandainya nggak sakit mungkin akan lebih enak gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah bisa berkarya lagi, positif lagi, oh ya nggak apa-apa kok, aku masih tetap bisa berkarya gitu. Jadi itu ini sih up and down sih. Iya, dan itu wajar ya kita punya kekhawatiran seperti itu, tapi ya tadi ya menemukan hal yang bermakna buat diri kita gitu. Kayak kemarin aku ngobrol sama teman-teman yang ngalamin KDRT, terus mereka jadi single mom. Kadang-kadang kalau kita hanya menggantungkan diri sama relasi kita sama orang lain, ya itu kan tergantung orang lain ya, dia mau apa enggak. Tapi kalau kita punya kebermaknaan diri, punya hal yang kita suka, itu juga membantu kesehatan mental kita ya. Betul, betul, iya. Jadi lebih fokusnya ke apa ya, mengembangkan dirinya kita sendiri ya untuk tetap berkarya dengan apa yang kita punya gitu. Iya. Nah, sambil tetap mengobati secara fisik kan Helsa juga melakukan personal proses, pergi psikolog, konseling, punya teman-teman yang suportif, yang aman. Nah, kenapa Helsa kepikiran ngelakuin itu dan seberapa sih itu membantu proses proses menjalani kondisi sakit kronis ini? Sangat ngebantu sih, bener-bener sangat. Kayak aku ada beberapa kawan juga yang sesama gagal ginjal yang entah di rumah sakit gitu ya atau di grup grup WhatsApp gitu. Ada beberapa yang kalau misalkan aku rasa mereka itu butuh, aku akan sarankan untuk mereka pergi ke profesional gitu. Karena kondisi ini nggak mudah sih. Walaupun kita mencoba untuk kuat gitu, mencoba untuk kayak ngadepin semuanya sendiri gitu. Tapi nggak mudah untuk bisa menemukan orang yang benar-benar paham dengan dengan kondisi kita gitu. Nah itu jadi itu bikin apa ya? Sometimes tuh berasanya tuh kayak sendiri gitu ngadepinnya, karena nggak ada yang ngertiin gitu. Nah makanya akhirnya kenapa aku memutuskan akhirnya pergi ke profesional, karena orang profesional, psikolog gitu ya, atau profesional lain yang sejenis, meskipun mereka tidak merasakan langsung gitu, mungkin mereka tidak dengan penyakit kronis, tapi mereka memang sudah belajar dan punya kapasitas dan kemampuan untuk bisa memahami, menerima, dan apa ya, membuat kita tuh merasa aman gitu ketika bercerita atau kita tuh membuka diri kita apa adanya ke mereka tuh kita nggak berasa takut dijudge dan semuanya itu gitu. Jadinya sementara itu kan yang dibutuhkan sebenarnya, berasa diterima, berasa aman, berasa nggak dijudge gitu. Itu yang dibutuhkan. Jadi akhirnya aku pergi ke profesional karena itu sih, dan itu ngebantu ngebantu banget. Iya, iya. Kerasanya apa tuh yang konkretnya biar teman-teman kebayang dan mungkin jadi terinspirasi buat cari bantuan psikolog juga? Oke, konkretnya gini, karena kalau mungkin aku cerita versi aku ya, kalau aku pergi ke profesional, aku itu menggali masalah-masalah dasar masa lalu aku. Jadi isu-isu yang belum beres ketika aku kecil, ya basically sih ketika aku kecil, nah aku beresin hal itu. Kenapa? Karena setiap isu yang nggak beres itu mempengaruhi pola pikir dan cara pandang aku terhadap kondisi aku sekarang, termasuk kondisi aku gagal ginjal gitu. Jadi ketika aku pergi ke profesional dan aku memproses itu, si isu-isu itu ngebantu aku, akhirnya aku yang sekarang tuh jadi lebih kuat gitu. Karena isu-isu masa kecilnya tuh sudah lebih diproses gitu. Iya, diberesin betul. Iya. Nah, menariknya nih kita kan tinggal di Indonesia tuh yang itu ya ngajarin kita untuk selalu kuat gitu ya. Dan
kalau aku juga bisa sharing, pergi ke profesional di bidang kesehatan mental, ketemu psikolog, konselor atau terapis, whatever works for you, tapi yang benar gitu, yang kredibel, itu kita jadi punya kekuatan kayak imun sistem gak sih, Helsa? Jadi kayak kuat atau bisa nerima, bisa ikhlas tuh dari dalam, bukan dipaksain atau saya harus terima. Itu kan tarikannya jadi beda pas ketemu orang. Energi tuh paling gak bisa dibohongin deh. Kita bisa rasain ya, orang udah nerima, bener-bener nerima di sini, sama nerima tuh masih di sini. Ya kan saya harus gini, soalnya kan saya gini, ya saya harus kuat. Antara kuat di sini sama kuat dari dalam, itu beda banget ya. Dan itu yang saya rasain ya. Betul, betul. Aku setuju banget sih untuk hal itu karena kebetulan aku itu orangnya lumayan logis dan sangat pemikir gitu. Jadi Iya. sebenarnya setiap hal yang terjadi tuh biasa aku akan melogikakan harusnya gue nggak boleh ngerasa kayak gini nih, harusnya aku ngerasanya kayak gini nih, harusnya gue nggak boleh bersikap kayak gini nih gitu. Jadi udah ada semua harusnya tuh di sini. Jadi kalau misalkan ngobrol sama orang, lalu orang itu memberikan saran gitu, sometimes itu saran-saran yang sebenarnya aku udah tahu dan aku pikirkan gitu. Tapi ternyata nggak bisa sih, maksudnya karena beda antara harusnya dan yang bener-bener dirasain tuh beda. Dan proses itu ternyata panjang banget loh, Nas. Maksudnya bukan yang kayak, oh sekali datang nih ke psikolog gitu ya, itu langsung udah baik-baik aja gitu. Ternyata enggak, itu bukan kayak benerin mobil ini ya, nyuci mobil ya, bukan kayak nyuci mobil ya. bukan kayak ketok magic juga ya, langsung ketok tiba-tiba swing gitu jadi bagus gitu, enggak. Jadi emang butuh proses. Nah, di situ juga sih yang akhirnya dari proses itu dipercaya maksudnya dari yang mengholdnya itu percaya dengan kita, kekuatan kita sendiri, itu yang akhirnya bikin perlahan tapi pasti tunasnya tumbuh dan akhirnya jadi itu si pohon diri kita yang kuatnya itu gitu. Iya, jadi ini teman-teman karena tadi ya Helsa, kita semua tuh butuh punya profesional yang membantu hidup kita, tapi karena Helsa kondisinya lebih urgent lagi, sampai tuh Mbak Ana Dauhan dengan jadwal dia yang padat itu, kalau biasa kita jadwalin sebulan sebelumnya ya, kalau sama Helsa diprioritasin karena Helsa butuh. Jadi itu part of equity ya, keadilan itu bukan selalu satu telur dibagi dua loh, tapi siapa yang butuh gitu, itu yang kita perluin gitu ya. Dan datang dari situasi di mana kita sangat berlogika, masuk turun ke perasaan tuh nggak mudah banget ya, dan butuh dibantuin ya Helsa ya, dan dibantu sama orang yang kita rasa aman, bener-bener aman secara emosi itu basic banget gitu. Dan tidak bisa mendapatkan rasa aman secara emosi ini hanya kalau belajar psikologi doang di ruang kuliah. Kita harus benar-benar ngalamin one on one itu, dan itu mungkin yang bikin aku dan Helsa juga senang ya ngebantu anak-anak dengan therapeutic relationship one on one. Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah kebayang pergi ke psikolog, apa sih yang berubah? Tadi kan Helsa orangnya logika banget, padahal kan logika juga butuh ya buat hidup. Dan aku suka bilang sebenarnya yang kita butuhin di dalam hidup tuh secukupnya, semua serba everything in moderation, yang sedang-sedang saja ya. Jadi emosi butuh didengarkan, logika butuh didengarkan. Nah, kalau di Helsa proses yang makin enak tuh kayak apa sih, kalau bisa dijelasin? Kebetulan karena aku suka mikir, jadi biasanya pada saat gambar rahasia tuh aku biasa akan cerita semua apa yang aku pikirin, aku tumpahin dulu semuanya. Nah, Mbak Ana sebagai psikolog aku itu, dia akan bantu untuk kayak bikin benang merah dan kayak bikin struktur dari ceritaku. Jadinya itu ngebantu aku sebagai orang logika. Menurut aku itu masuk akal gitu, apa yang dia omongin dan disampaikan sangat masuk akal. Tapi tetap bisa menyentuh sisi refleksinya aku gitu di dalam diri aku. Karena dia memberikan aku sudut pandang lain. Jadi aku mikir, tapi mikir sambil ngerasa iya juga ya. Ternyata itu hal yang nggak aku lihat sebelumnya gitu. Jadi akhirnya, dari situ baru pelan-pelan tuh mulai masuk ke dalam gitu. Karena udah dapat kliknya bahwa oh iya aku setuju nih dengan apa yang dia bilang gitu. Dari situ baru nilai-nilai yang bukan nilai-nilai sih, maksudnya sisi lain yang coba dia kasih lihat, Mbak Ana kasih lihat itu mulai aku bisa terima gitu. Dan akhirnya baru pelan-pelan mulai buka. Tapi itu juga buat aku lumayan berat sih, karena aku punya masa lalu yang aku tuh sangat tidak mudah percaya orang lain. Bener-bener kayak untuk bisa trust tuh luar biasa banget gitu. Aku terbiasa aku menutup diri, bukan hanya menutup diri ya, bahkan menutup perasaan gitu ya. Jadi kalau bisa flat aja gitu rasanya, karena udah saking banyaknya trauma-trauma ketika kecil gitu. Nah, ketika ketemu
dengan profesional yang meskipun begitu menerimanya itu tetap di awal tuh berat gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang berasanya kok kayak sekali dua kali kayaknya masih belum ya gitu, belum bisa Mm-mm. open gitu, terus merasa bersalah, menurut aku jangan, nggak perlu merasa Berhenti. bersalah gitu loh kok. Jangan merasa bersalah karena kamu nggak bisa cerita, karena emang itu prosesnya gitu, prosesnya emang sometimes kayak gitu, dilanjutin terus aja, nanti kalau sampai akhirnya bener-bener ngerasa aman pasti akan kebuka kok gitu. Iya. Benar. Dan apa kalau aku bilang proses pergi ke psikolog itu memproses diri kita tuh sama seperti aku butuh ke dokter muka buat benerin jerawat aku, beresin jerawat aku tuh 6 bulan, Helsa. Jadi dalam 6 bulan itu perubahannya kerasa ya tadi slowly but sure karena perubahan yang sehat itu ada perubahan yang bertahap tapi konsisten ya. Dibandingin kayak kita Iya minum betul. kerating deng gitu. Jadi segala sesuatu yang intens itu nggak sehat. Manusia tuh nggak didesain kayak gitu. Makanya bahkan kalau kita mau nurunin berat badan tuh yang ideal sebulan 2 kilo. Tapi kalau tiba-tiba sebulan 10 kilo itu nggak sehat. Kasihan metabolisme panik gitu ya. Jadi ternyata itu semua hukum alam gitu ya. Bahwa perubahan tuh lebih baik yang tenang, pasti, tapi dipegangin sama yang paham step by step gitu ya. Betul, betul, Oke, betul. Termasuk juga penerimaan dengan penyakit sih, Nas ya. betul. Penerimaan terhadap, terutama di sini mungkin karena banyak teman-teman dari komunitas gagal ginjal, Iya, penerimaan terhadap gagal ginjal itu tidak terjadi sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, betul. Heeh, heeh. sometimes itu ya tahunan gitu. Tapi percaya aja sama prosesnya. Jangan merasa bersalah karena merasa belum terima, tapi juga tetap berusaha untuk ngejalanin penerimaannya itu gitu. Mm-mm. Bener, aku sendiri dengan kondisi aku juga aku punya afirmasi ke diri sendiri yang aku belajar dari konselor aku tuh gini Helsa, aku mau belajar menerima diriku yang hari ini. Itu kalau kita lagi belum bisa ya kita ulang-ulang. Saya mau belajar menerima diri saya yang hari ini seperti yang tadi Helsa bilang karena yang kita bisa punya, yang bisa kita kontrol hari ini, kita nggak tahu 5 menit dari Betul, sekarang kejadiannya apa, apalagi besok gitu ya. Jadi itu betul, kalimat yang betul. enak pas kalau kita bilang aku mencintai diriku lah orang gue banyak kekurangannya terus kayaknya belum nyaman susah jadi aku mau belajar dulu belum bisa menerima diri nih tapi kalau udah bisa ya kita bilang oh saya mau terima diri saya hari ini tapi kalau belum nyampe ya itu mau dulu ya karena mau intensi itu menentukan banyak hal gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, aku jadi kamu sharing kayak gitu, aku jadi ingat ada satu cara yang ini aku nemu pribadi dan menurut buat aku sih kebetulan ini Mm-mm. berhasil. Siapa tahu ada Mm-mm. juga. Jadi karena kan kita tidak selamanya kita itu hidup perasaannya positif. Mungkin kayak misalnya Iya. kita dengan sakit gitu, kadang-kadang lagi berasanya kesel banget gitu kan. Aduh nih kondisi sakit ini bener-bener nggak suka gitu ya. Lagi down Mm-mm. banget, lagi sedih banget, lagi marah mungkin. Mm-mm. Nah, satu hal yang aku lakukan adalah menerima perasaan aku. Jadi ketika aku lagi Nah. marah, aku lagi sedih, dan aku lagi nggak terima, aku ngomong, bahkan aku kayak mempuk-puk diri aku bilang gini, Iya. iya, iya, em, aku tahu kamu lagi sedih ya, ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, iya lagi sedih, ya udah gitu. Jadi Mm-mm. kayak lebih banyak bilang nggak apa-apa ke diri Iya. sendiri, It's mencoba untuk menenangkan okay. diri sendiri gitu. Heeh. Iya betul, it's okay, nggak Mm-mm. apa-apa. Hari ini lagi sedih ya, ya udah nggak Iya. apa-apa, gitu. Udah sampai situ aja gitu. Mm-mm. Itu aja udah ngebantu untuk nenangin Iya. sih. Banget itu kalau buat kita yang udah dewasa itu bagian dari kita namanya reparenting. Jadi kita menjadi orang tua secara emosi buat diri kita karena kan orang tua kita 2 sampai 3 generasi lalu belum paham soal emosi, belum paham soal kesehatan mental. Jadi waktu kita kecil nangis paling dibilangnya ya udah jangan nangis, gitu aja nangis. Padahal anak-anak itu istilahnya namanya butuh validasi emosi, butuh diterima di levelnya dia, frekuensinya lagi segitu kita terima. Aku bilang validasi emosi ini kayak ini Hel, kayak kita lagi pesan aplikasi ojek online terus dia bilang oh aplikasi sesuai pesanan ya iya kamu pesennya sate ya iya jadi anak itu buat dia diinjek kakinya atau tempat pensilnya hilang itu sakit oh kamu sedih ya tempat pensilnya hilang bukan kayak ya tinggal beli lagi ya itu kan persepsi kita sebagai orang Betul. dewasa nah itu yang terjadi di Iya, ruang konseling teman-teman di mana kita diterima di levelnya kita bukan ditarik menuju levelnya orang lain atau kebawahan yang tadi Hasa bilang kan awal-awal orang anggapnya lemah padahal dia bisa atau tapi orang-orang sekitarnya nggak mau terima emosinya padahal butuh diterima gitu jadi kita butuh ketemu di tengah sih bener-bener dan itu emang butuh kita memproses diri kita sendiri gitu nah ada yang nanya nih betul, betul. Mm-mm. berarti dari Linael berarti kita berpihak sama diri kita ya bersahabat dengan diri sendiri dan emosi-emosi kita Hmm. iya ada yang mau tambahin Yasa mau dijelasin. Iya sih. Eh, Mm-mm. Kamu aja deh nambahin gitu. Terus aku Iya. masih mikir. Iya, jadi benar. Jadi
kita tuh harus menjadi advokat pertama diri kita sih. Kita harus jadi orang yang membela diri kita. Bukan membela dalam arti gengsi ya, tapi ini loh, ketika ada emosi-emosi nggak enak tuh diterima. Makanya kalau tadi ada yang bilang harus stay positif, nggak juga. Malahan sekarang kalau teman-teman sadar ada juga yang namanya toxic positivity, di mana semua tuh Betul. harus positif, ya nggak bisa. Tadi pengennya sedih gimana, ya udah nangis sedih. Aku sekarang udah bisa gini, oh ya udah kalau Anas pengen sedih, ngerti kok Anas pengen sedih. Jadi kayak ngomong sama diri kita di masa kecil gitu, tapi sekarang Iya. gitu kayak, oh ya Anas lagi sedih, ya udah setengah jam boleh deh sedih, pengen goler-goler, abis itu kita jam 8 kita kerjain lagi ya kerjaannya gitu. Jadi diri kita tuh bisa dinegosiasi. Sayangnya kesempatan negosiasi komunikasi yang hangat kayak gini kita tuh nggak dapetin waktu kecil. Makanya mungkin itu yang bikin aku pribadi sama Helsa pengen jadi terapis anak, menjadi membantu orang tua tahu cara berkomunikasi, karena kita udah rasain ya betapa itu fondasi kesehatan mental ya. Ketika kita dewasa Betul, kita harus betul. ngerjain itu. Alangkah enaknya kalau dari kecil nggak harus ngerjain ini, jadi bisa fokus sama hal-hal lain untuk bener-bener aktualisasi diri gitu ya. Iya, Ada yang mau betul banget. ditambahin Nah, Helsa? tadi aku jadi kepikiran, bentar ya, tiba-tiba aku lupa. Oh, soal toxic positivity. Iya. Jadi itu cukup banyak juga tuh dialami oleh teman-teman yang dengan gagal ginjal gitu. Iya. Karena kan kondisi gagal ginjal itu sebenarnya tidak sederhana ya gitu. Mungkin orang mikir oh itu pokoknya divonis sakit gitu ya, kayak sakit batuk, terus ya udah ya pokoknya yang penting minum obat nanti akan sembuh gitu ya. Atau pokoknya yang penting rutin aja lah minum obatnya gitu. Tapi tidak semudah itu, karena banyak hal-hal yang terjadi di badan. Entah itu Iya. bisa badannya pusing kah, sakit kepala, terus misalkan dari HB-nya rendah, itu bisa pusing, lemes gitu kan, maunya tidur terus, itu dari HB doang. Lalu kalau misalkan racunnya pas lagi tinggi gitu ya, bisa sesak nafas, bisa cegukan, bisa yang lain-lain deh, sakit kepala itu udah paling umum deh. Terus nanti kalau lagi darah tingginya naik juga, itu juga banyak lagi efek-efeknya di badan gitu. Jadi secara kondisi badan itu sangat fluktuatif, tidak Betul. stabil gitu. Jadi sering banget ngerasa nggak enak badannya, kadang-kadang suka nggak bisa tidur gitu ya, makan nggak nafsu makan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu sangat berpengaruh ke emosi. Jadi bisa Betul. yang nanti jadi sensitif lah, gampang marah-marah, atau lebih Iya. sering sedih gitu ya, ke arahnya mungkin kecenderungan depresi atau yang lain-lainnya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin tidak disadari nih oleh orang-orang sekitar pasien gitu, entah itu keluarganya atau pasangannya gitu. Mereka cuman mungkin mereka melihatnya, kenapa ya nih orang ini kok tiba-tiba jadi sering ngeluh, kok tiba-tiba jadi sering sensitif, lalu terus bilangnya kamu tuh harus lebih bersyukur gitu, kamu tuh yang masih bisa hidup, yang lain tuh lebih parah daripada kamu kondisinya gitu ya, kamu harusnya lebih lebih menerima dong, jangan ngeluh terus gitu. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin tanpa disadari gitu ya, orang-orang sekitar ini tujuannya sih baik untuk membangkitkan semangatnya si pasien. Tapi untuk si pasien itu justru menarik dia jauh lebih dalam gitu, ke dalam perasaannya dia bahwa ternyata aku nggak berguna ya, ternyata aku ini ya Iya. gitu. Jadi itu perlu sangat diperhatikan sih, baik oleh keluarga maupun oleh si pasiennya ini gitu. Kalau misalkan memang sudah tidak kuat, disarankan kita cari bantuan yang bisa lebih menguatkan gitu. Iya, wah menarik nih Helsa. Jangan-jangan kapan-kapan kita perlu bikin ya sesi psikoedukasi penguatan buat orang-orang di sekitar orang yang ngalamin gagal ginjal. Karena buat yang Betul. ngalamin gagal ginjal, dia hanya fokus ke dirinya dia dulu aja. Karena kan dia perubahannya sangat banyak. Tapi gimana lingkungan itu yang penting. Oke, nah Betul. ini ada pertanyaan dari Devalit. Cara apa yang akhirnya bisa membuat Kak Helsa yang tertutup jadi pribadi yang terbuka? Bisa ceritain nggak step by step-nya gimana? Dari tertutup jadi terbuka ya. Waduh, itu kalau step by step agak susah ya, karena itu sejujurnya aku pun masih berproses sih sampai detik ini, masih sangat berproses. Salah satunya sih sebenarnya aku mencoba untuk meyakinkan diri aku bahwa orang yang aku percaya untuk aku ajak ngomong ini aman untuk aku. Oh ya, Itu rasa aman perlu. penting banget. Betul, betul. Dan itu kayak perlu konsisten diyakinkan ke diri aku. Jadi aku perlu konsisten meyakinkan diri aku bahwa dia aman, dia aman, dia aman. Yes, Karena kebetulan memang aku tuh, yaitu rasa aman itu sangat jadi isu terbesarnya aku sama. gitu. Betul aja. Jadinya itu sih perlu meyakinkan diri itu. Terus hal yang lainnya adalah aku justru lebih kalem. Maksudnya gini, kadang-kadang
ketika, makanya tadi aku sempat bilang jangan terlalu merasa bersalah. Jadi kalau misalnya kayak pas aku ada kalanya datang sesi pas sama Mbak Ana gitu ya, terus aku nggak cerita, mesti tidak cerita hal yang sebenarnya mau aku ceritain. Jadi aku Iya, ceritanya iya, iya. hal-hal aneh aja gitu karena lagi Muter-muter berasa gitu ya. nggak. Betul, betul, betul. Terus kadang-kadang tuh setelah itu aku merasa bersalah gitu, kayak tuh kenapa ya tadi nggak terbuka, padahal kan Mbak Ana itu baik-baik misal gitu. Tapi akhirnya aku belajar bahwa ya udah nggak apa-apa, saat itu aku butuhnya itu, tidak usah terlalu keras dengan diri. Oh kenapa ya aku nggak bisa terbuka ya, kenapa ya aku orangnya tertutup ya. Menurut aku nggak perlu kayak gitu sih gitu, nggak apa-apa, terima aja. Kalau emang kamu belum terbuka saat ini ya mungkin memang kamu belum siap gitu. Kalau dari aku sih Iya. itu, tapi nggak tahu kalau dari Anas gimana kalau dari kamu. Iya, kuncinya itu ternyata kita tuh selama ini banyak ngalamin stuck-stuck di kehidupan kita, termasuk sama emosi itu, karena di lingkungan kita itu nggak ada rasa aman secara emosi, dan kita itu dikasih Tuhan amigdala namanya di bagian sini untuk mendeteksi emosi, untuk ngerasain orang ini tuh aman atau enggak, dan ini tuh berfungsi tanpa kita harus sekolah. Jadi aku suka bilang nggak usah sampai sekolah S3 untuk kita bisa rasain orang yang di depan kita ini rasanya aman nggak sih secara emosi, dan kalaupun aman tuh ada skalanya. Maksudnya kalau kayak kita Betul. lagi main outbound tuh, saya tuh bisa geletak berapa meter sih gitu. Kita bisa rasain gitu. Makanya itu butuh namanya healthy boundaries yang kita ternyata baru belajar di play therapy ya. Selama 7 tahun kuliah di Ya, psikologi nggak diajarin healthy boundaries itu penting banget loh untuk kita menjadi profesional di bidang kesehatan mental. Butuh self care. Terus habis itu juga clarifying relationship, mengklarifikasi relationship kita gitu. Jadi misalnya aku sama Helsa, walaupun kita sama-sama terapis, tapi kan kita temen. Jadi nggak mungkin nih aku ngegeletak ke Helsa kayak aku ngegeletak atau menumpahkan semua yang aku rasain kayak aku ke Mbak Ana gitu. betul, Jadi misalnya betul. kayak saya cerita yang 2 meter, cerita sama Mbak Ana cerita yang 20 meter. Makanya juga itu menjadi penjelasan kenapa sih harus bayar ke psikolog. Itu dia luar biasa loh energinya, kemampuannya dia terapis yang baik, juga terapis yang terus memproses dirinya. Kalau dari British Psychological Association, asosiasi psikolog di Inggris, dan dari Play Therapy Internasional, itu perbandingannya 6:1, teman-teman. 6 jam kita handle klien, 1 jam kita harus memproses diri. Nah, kita tuh bayar dari seluruh prosesnya dia udah mantep ketemu kita gitu, bukan cuma kayak kita ngobrol sama temen yang tadi ya udah sabar aja, mungkin kamu kurang bersyukur. Nah itu indikasi orang ini nggak paham kesehatan mental, teman-teman. Karena kalau nanti teman-teman rasain ngobrol sama konselor atau psikolog, ngobrol sama aku sama Helsa, kita nggak akan pernah ngomong kata-kata kayak gitu, karena kita tahu itu nggak akan membantu dan itu bukan skillnya jadi psikolog gitu ya. Gitu, kita Betul, sekolah betul. bertahun-tahun, dipercaya bertahun-tahun, bukan cuma buat ngomong sabar aja gitu ya. Jadi itu Iya, yang betul, teman-teman perlu betul. tahu. Ada yang mau ditambahin, Helsa? Tadi ini ada beberapa kali tadi aku baca Fajar beberapa kali bilang, oh aku nggak aman ya. Kebetulan Fajar ini emang lumayan dekat, jadi kita sering-sering ngobrol lah, sharing-sharing Oke. cerita-cerita gitu ya. Nah, kalau aku tuh tadi terlihat juga dengan yang Anas bilang, waktu itu aku pernah dengar, jadi menggambarkan hubungan relasi itu sebenarnya mirip kayak rumah. Jadi aku itu rumahnya. Nah, ada orang-orang yang mungkin boleh nggak boleh nih sampai pagar aja, karena mungkin Ya. aku berasa sangat nyaman. Pokoknya sama sekali nggak boleh masuk. Ada orang yang boleh masuk, tapi di halaman. Ada yang boleh masuk sampai ruang tamu. Ada yang boleh Wow. masuk mungkin sampai ruang tengah. Ada yang boleh Iya. masuk sampai ruang kamar. Ada yang boleh Iya. masuk bahkan sampai akhirnya tidur di ranjang aku misalnya gitu. Iya. Saking amannya gitu. Karena Iya. menurut aku sih itu sih level aman. Jadi untuk teman-teman ada beberapa yang aman, oke aku rasa aman, tapi dia bisa ngobrol sampai ruang tengah misalkan gitu, hal-hal yang pribadi tapi tidak terlalu intim gitu. Nah ada orang-orang yang terutama Mbak Ana ya sebagai psikolog aku yang memang aku Iya. percaya, dan supervisor aku juga di psikologi Miss Ellis, di play therapy Miss Ellis, itu aku percaya mungkin udah sampai kamar, bahkan udah boleh duduk di ranjang aku gitu, atau di tempat di ruang rias aku misalnya gitu. Iya. Dan Itu boleh sudah buka-buka bisa, gudang ya. betul, boleh buka-buka gudang gitu. Boleh masak-masak juga gitu ya. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan berarti, apakah berarti aku nggak punya teman-teman yang aman? Enggak, aku punya teman-teman aman, tapi bukan kapasitas ya, mungkin topik-topik pembicaraan atau hal-hal yang bisa aku sharingkan itu berbeda gitu, levelnya gitu. Gitu sih. Iya, dan kalau kita makin punya healthy boundaries, maksudnya rasa aman secara emosi dan tahu bahwa tiap orang tuh nggak mungkin loh semua orang tuh kepo kayak lambe turah, justru kita tuh malah nggak baper.
karena dibebankan ya, tanda kutip dibebankan cerita hidup dan proses emosi orang tuh berat banget loh. Makanya kita ya kalau dapat klien tuh sehari nggak bisa banyak. Kita dengerin cerita orang juga terbatas. Itu sih yang itu healthy boundaries itu penting banget teman-teman. Karena kita juga Betul. harus self care diri kita, pakai masker oksigen dulu sebelum kita bantuin orang lain. Iya. Ini ada Betul. pertanyaan nih dari Bianca, aku munculin ya, kayak kuis. Oh Kak iya, lucu banget. Helsa, Oke. Kak Helsa ada tips Hmm, nggak untuk kita, terutama yang masih remaja, supaya bisa jaga diri dan lebih aware sama kalau ada kondisi gagal ginjal? Selain tadi suruh check up berkala ya, setahun sekali. betul. Ada lagi nggak? Iya. Check up berkala itu udah pasti nomor satu. Yang kedua, Hmm, paling jaga diri itu adalah sering-sering minum air putih, banyak minum air hmm, putih. Lalu kurang-kurangin kayak misalkan minum-minuman yang botol-botolan, yang hmm, kemasan-kemasan, yang hmm, warna-warna, itu kurangin. Kalau misalkan ada perlu minum obat yang rutin atau sering minum obat, berarti air putih yang dikonsumsi itu harus lebih banyak lagi gitu supaya hmm. karena kan obat itu nggak diserap semuanya ke badan ya, ada yang di ginjal itu dia akan dibersihin, nah itu supaya ginjalnya kerjanya nggak berat gitu. Selebihnya sih kalau gagal ginjal soalnya memang ada kaitannya juga sama diabetes sama ada hipertensi, jadi paling kontrol dua Oh, hal ini juga nih. Jaga diabetes sama jaga tekanan darah gitu. Yang lain, tapi ini sih yang paling nomor satu sih menurut aku ya itu check up general, general check up rutin gitu. oke. Itu bantu banget. Iya, iya, gitu. Oke. Nah, eh, terakhir nih pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau merasa Oke. lebih aman dari kalimat Syaroni, kalau merasa lebih aman sharing sama Mm-mm. teman daripada keluarga itu masalah nggak sih Kak? Soalnya trauma gitu kalau cerita sama keluarga malah diomelin. Mungkin dari Helsa dulu. Oke, kalau dari aku sih nggak masalah sih. Kalau buat aku ya, cerita sama, karena kan itu tadi kita ngomong level kepercayaan atau level amannya kita kan beda-beda ya. Kalau memang kita merasa orang ini yang kita ceritain ini bisa memberikan hal positif gitu ya, kenyamanan, rasa aman, dan bisa membantu kita mengatasi yang kita rasakan itu lebih baik, nggak masalah sih kalau dari aku ya. Kalau dari Anas gimana? Iya, jadi ini loh kadang-kadang itu tadi kita menganggap kesehatan mental atau emosi itu soal boleh atau nggak boleh, benar atau salah. Tapi itu tadi rasa nyaman kan nggak bisa dibohongin ya teman-teman. Dan keluarga tuh hal yang kompleks, makanya kita butuh dibantu sama profesional yang tidak ada agenda apapun. Karena kalau kita cerita sama kakak kita, cerita sama adik kita, tante kita, mereka masih punya kepentingan dalam hidup kita. Makanya butuh sama orang yang netral, yang dia bener-bener meluangkan 1 jam 2 jam buat kita tuh bener-bener kita itu diberikan waktu dan dia benar-benar peduli sama diri kita, bukan cuman oh nanti kalau dikatain orang gimana, kalau menurut ini gimana. Jadi bertemu dengan orang yang aman juga salah satunya ada orang ini tuh nggak punya agenda apa-apa buat kita, jadi menerima kita unconditional. Maksudnya kita hari ini lebih membaik, syukur. Kita hari ini lagi relapse, lagi breakdown, nggak apa-apa, I accept you just the way you are. Dan ini makanya kenapa sesi terapi kita bilang adalah reparenting juga, karena harusnya kalau orang tuanya sehat mental dan dia ngerti emosi, ini sudah dirasakan dari waktu kita kecil. Itu makanya aku juga balikin pertanyaan ke teman-teman. Kalau mau punya anak itu nggak segampang itu, teman-teman. Banyak hal yang harus kita proses di dalam diri kita gitu. Dan kita hidup di negara dengan penduduk terbanyak keempat sedunia, tapi kita kualitas orang-orangnya kayak gini, secara pendidikan 50% masih lulusan SMP, memahami bacaan aja nggak paham, makanya hoax itu sering banget beredar. Jadi a lot of things that we have to discover in ourselves, tapi yang tadi balik lagi ke Helsa, apakah hidup ini cuma ngikutin checklist, sekolah, lulus kuliah, nikah, kerja, punya anak, atau apakah bayangan sukses itu harus kayak iklan-iklan iklan-iklan properti perumahan, berdiri depan rumah, anak 2, mobil 1, rumah tingkat 2. You can find your own happiness melalui kita kenal dulu siapa diri kita dan memaknai hidup, mengerjakan apa yang kita suka. Seperti yang Helsa tahu, dia panggilannya membantu anak-anak, juga membantu bertahan di saat punya penyakit kronis ya Helsa ya. Betul, betul. Hmm. Betul, iya. Justru itu ngebantu banget sih dengan berkarya itu. Iya. Oke, wah dari Mm-mm. Fajar katanya terima kasih untuk sharingnya, jadi membantu untuk gak sembarang sharing. Iya bener banget ya Helsa ya. Ada yang mau ditanggepin? Iya, betul. Eh, nggak ada sih. Riva aja. Oke, oke. Sip, sip. Oke, sip. Ada kalimat terakhir Helsa, thank you banget buat sharing-sharingnya. Seneng kita bisa berbagi bareng maupun mengedukasi juga soal kesehatan mental ya. Iya, betul. Justru aku juga thank you banget buat Anas yang udah bikin
IG live ini karena seumur umur ini baru pertama kali akhirnya bener-bener aku sharing tentang kondisi aku sakit ke halayak umum gitu ya. Gak Iya, banyak iya, orang iya. soalnya tahu. Jadi makanya tadi juga ada beberapa teman kayak ternyata kamu sakit ya gitu kayak baru tahu gitu karena emang aku Iya. gak banyak cerita. Oke. Jadi thank you. Terus kalau aku paling sepatah dua patah kata untuk teman-teman dengan gagal ginjal ya. Jadi aku cuma mau bilang bahwa proses penerimaan itu nggak mudah. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalian itu ngerasa sedih, marah, takut, dan semuanya itu diterima aja perasaannya. Terus kalau misalkan memang perasaan itu saking kuatnya sampai mengganggu sehari-hari, sampai susah tidur, susah makan, lalu harapan hidup juga jadi kayaknya abu-abu gitu ya semuanya. Aku sangat-sangat menyarankan kalian cari bantuan profesional. Kalau misalkan kurang, mungkin ada yang secara ekonominya kurang, sekarang lumayan banyak kok yang menyediakan konseling-konseling gratis ya Nas ya. Iya, betul Nantinya jadi banget banget. bisa dibantu. Ada apps online Betul. juga kalau teman-teman ada, kalau remaja-remaja tuh males suruh ngomong gini Helsa, jadi bisanya chatting itu pakai Get Calm atau pakai ibunda.id, Sahabat Karib, Pijar Psikologi, Halodoc juga ada, atau tadi mau pergi ke psikolog yang aku sama Helsa pergi ke Mbak Nadauhan juga boleh gitu. Iya betul. Jadinya jangan apa ya, kita boleh fokus dengan kesehatan gitu, tapi juga perhatikan kesehatan fisik, tapi juga perhatikan kesehatan mental gitu. Iya betul. Itu sih Karena yang harus penting seimbang juga. ya. Betul betul harus seimbang. Iya, dan pada akhirnya itu ya, aku punya topik-topik lain yang menarik. Kenapa aku pengen Helsa sharing? Karena kita lagi di masa pandemi. Aku yakin ini bisa relate sama banyak orang. Dan mungkin buat teman-teman yang udah lebih duluan ngalamin struggling hidup ya, katakanlah Helsa 5 tahun lalu udah berjuang, kondisi pandemi ini gimana buat Helsa? Memperparah atau ya kayak aku udah pernah nih berjuang begini gitu, ini mah masih biasa atau gimana buat Helsa? Soalnya nih ada teman aku Helsa. Jadi pas Desember kemarin dia tuh operasi kornea mata yang sampai nyaris buta, dan dia 2 bulan suruh tengkurap. Jadi buat dia, corona kayak gini, aku udah pernah ngalamin lebih parah. Aku nggak bisa lihat, suruh tidurnya tengkurap terus gitu. Jadi kalau buat Helsa dengan kondisi penyakit kronis gimana nih? Di satu sisi iya, maksudnya lebih mungkin ya apa ya, lebih tahan banting gitu ya, untuk betul, kondisi yang nggak nyaman gitu ya. Tapi di sisi lain sih untuk orang-orang dengan penyakit kronis sebenarnya juga cukup khawatir sih karena kan secara fisik betul, secara fisik kan kita lebih daya tahannya kan lebih rendah ya dibandingkan orang-orang yang lainnya gitu. Itu jadi plus minus sih. Oke, plus minus ya. Tapi ada hal yang ya makanya gini pengen sharing. Jadi kita ini udah terlalu banyak toxic di Instagram juga ya, yang cuma di foto lagi bagus. Foto 3 detik nggak tahu ratusan kali fotonya, terus dikasih filter-filter. Tapi becoming a human, menjadi manusia ya gini. Ada sisi nggak enaknya, ada sisi enaknya. Tapi kita bisa punya pilihan loh untuk hidup kita. It's okay to be not okay, tadi yang kayak Helsa bilang, tapi please cari bantuan dan latihan cara-cara membantu kita punya mindset yang sehat, punya kemampuan mengelola dan memproses emosi kita sendiri, supaya ya kita tetap bisa memaknai hidup menjadi manusia gitu. Aku tutup dengan kalimat dari Viktor Frankl, salah satu tokoh psikologi yang dia itu berjuang hidup di kamp konsentrasi Nazi. Udah tinggal 1,5 menit. Jadi dalam hidup itu kita nggak punya pilihan atas apa yang terjadi sama kita, tapi kita punya pilihan atas apa yang mau kita reaksikan terhadap situasi hidup kita. Dan di saat kita lagi nggak punya apa-apa lagi, rasa connection kita sama diri kita, rasa aman sama diri kita, itu yang membantu kita bisa survive. Thank you banget Helsa. Bagus dan banget, iya. Thank you. Udah mendengarkan, sama-sama. Terima kasih semua teman-teman dari KPCDI. Iya, iya, bye-bye.